Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minang. Semoga dan sana pendengar satunya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya kali ini awak bahas tentang sesuai judulnya dan sana ya. Jualan siang hari alat masak kedai nasi di Sita Satpol PP Padang. Ini kok agak cukup menarik bagi awak ya. Jadi ada tiga kedai nasi di Jalan Pasar Raya Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumbar, dan sana. Jadi ko berita ko wak kutip dari kompas.com tentang kedai nasi ko di sana ya. Sampai ditertibkan oleh Satpol PP Padang karena berjualan di siang hari selama bulan puasa. Nah, jadi kalau misalkan Nusana mendengarkan suara kucing, diabaikan saja ya. Awaknya buat podcast untuk nggak bisa banyak-banyak edit untuk saat itu dah. Jadi awak target saja untuk saya. Nah, jadi sebenarnya memang sosialisasi lah dilakukan oleh pihak Satpol PP Padang itu. Di situ ada Bapak Rozalti gitu ya sebagai kasih operasi dan pengendalian Satpol PP Kota Padang. Allah menyebutkan gitu ya, sudah mengingatkan pemilik warung sehumanis mungkin agar tidak memfasilitasi orang yang makan di siang hari. Perbuatan tersebut adalah menyalahi edaran dari wali kota Padang terkait jam operasional rumah makan selama bulan puasa yang dimulai dari pukul sampai sore waktu Indonesia Barat dan sana. Jadi memang Satpol PP sendiri datang ke kedai nasi tersebut karena menyikapi laporan yang datang dari masyarakat tentang kedai nasi tersebut yang menerima pelanggan di siang hari. Tentu itu mengganggu ketertiban umum dan dari pihak Satpol PP-nya sendiri mengamankan peralatan masak dari warung tersebut gitu. Sedangkan pemilik kedai nasi tersebut dipanggil ke kantor Satpol PP untuk selanjutnya diproses gitu. Jadi memang untuk hal itu adalah jadi edaran dari Pemkot Padang ya dan sana ya. Awak anda bisa bagi komentar banyak terkait itu. Ya memang sih dari sisi lain wajah lihat agak aneh ya aturan kok karena memang apa merazia sampai makan. Awak nggak tahu apakah di luar katakanlah lima gitu di Jawa berlaku seperti itu. Mungkin di Padang saja mungkin ya. Awak kurang tahu. Tolong dikoreksi bagi sana yang tahu gitu. Terlepas daripada itu, ikulah menjadi aturan yang telah ditetapkan Pemkot Padang ya, sehingga mungkin dan disiku pun dijalan bahwasanya Satpol PP akan melakukan sosialisasi gitu dalam artian mengingatkan gitu pemilik warung nasi gitu kan dengan cara yang baik gitu ya untuk tidak memfasilitasi orang yang makan di siang hari. Mungkin dalam bahasa kasarnya gitu ya, tidak buka kedai nasi lah selama siang hari gitu, kecuali dibuka dari jam sampai sore itu oke saja gitu kan. Sebenarnya kan tidak dilarang habis-habisan gitu, cuma mungkin lebih ke jam operasional aja dibatasi dan caranya yang mungkin biasanya buka jam 9 atau 10 pagi gitu kan, ini dibuka agak lambat sekitar 6 jam lebih lambat gitu ya, sehingga bukanya baru jam sampai sore. Dan menurut aku itu uh, memang sih dari segi apa agak mengganggu pemilik nasi mungkin ya karena memang jam operasional ya agak mundur gitu. Tapi kalau di sisi yang lain wah, masih mencari aku masih menenggang pemilik kedai nasi lah karena memang bukannya jam sampai sore gitu. Orang menjalankan buku lah karena ada alasannya kenapa kedai nasi itu buka menjalankan buku puasa gitu. Jadi menurut gua ya aturannya kan hanya berlaku selama bulan puasa saja kan. Pas hari besok kan nggak ada larangan gitu. Jadi memang tanggapan awak sih dari kayak gitu sih gitu untuk berita ikut dan sana. Tapi mungkin untuk razia-razia mereka di kota lain ya atau di provinsi lain mungkin yang bisa dibilang bebas ini agak aneh gitu. Tapi oke, karena di siko gue maunya mungkin ya jadi ikuti saja lah aturan yang berlaku di kota Padang dan sana ya. Terlepas itu memang menjadi sedikit apa ya, menjadi pertentangan lah gitu, tapi itu tetap menjadi hal yang baik lah menurut awak gitu. Oke dan sana paling sekian dulu saja untuk podcast cerita Minang kaliku. Terima kasih bagi dan sana yang sudah mendengarkan.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari Ambo. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify dan sosmed lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.